Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, dimanapun Anda berada. Nah, heran kan kenapa saya menyapa Anda sekalian dengan sahabat sehat. Baik, pada kesempatan ini ingat, jangan kemana-mana dulu, jangan skip dulu, jangan tinggalkan, tetap di podcast ini. Sahabat sehat, serius ini, karena melalui podcast ini, saudara sekalian, akan kami berikan informasi bermanfaat. Ya, akan kami berikan informasi yang bermanfaat, terkhusus bagi Anda yang mau sehat, terkhusus bagi Anda yang mau umroh, terkhusus bagi Anda yang mau haji. Catat ya, hanya di podcast ini. Ingat, like, share, komen, dan subscribe. Ya, oke. Terima kasih. Matur suwun hatur nuhun. Alhamdulillah, alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat sempurna. Sahabat sehat, saya memuji Allah Ta'ala karena dialah zat yang telah memberikan kenikmatan yang sangat sempurna untuk saya, untuk saudara sekalian, dan untuk kita semua. Karena pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya sebut istimewa karena tamu saya ini bisa disebut sebagai salah satu putra terbaik Indonesia saat ini, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Prof. Dr. Yoga Yuliani SPJP dalam kurung K. Dokter spesialis jantung, spesialis pembuluh darah, sudah berpengalaman kurang lebih selama 27 tahun. Jadi sahabat sehat sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama beliau membahas tentang kesehatan yang sering dialami oleh jamaah waktu haji maupun waktu umroh. Nah, di saya ini sudah ada profil beliau, sangat tebal profilnya. Saya lihat tadi ada 20 halaman Prof yang diberikan dari panitia ini, dari tim kita. Masya Allah, ini sangat banyak sekali, ada 20 halaman. Kalau dalam dunia pendidikan itu jumlah halaman seperti ini bisa disebut satu jurnal dunia. Masya Allah. Baik, Profesor Dr. Yoga Yuliani, spesialis jantung dan spesialis pembuluh darah. Ini Prof, K ini apa maksudnya? Saya belum tahu ini. K itu kependekan dari konsultan. Oh, konsultan, Masya Allah. Jadi kalau sudah SPJP kemudian ada K-nya, artinya ada kekhususan lagi. Dan untuk saya mendalami dua kekhususan, yaitu kekhususan di bidang irama jantung, aritmia. Ya, yang kedua kekhususan di bidang intervensi jantung. Ya, Masya Allah. Baik, yang tadi aritmia dan intervensi jantung kita nanti akan diungkapkan oleh Prof, insya Allah ya. Baik sahabat sehat sekalian, dari profil yang sangat tebal ini, boleh Prof kami izin bercerita sekilas perjalanan Prof dalam dunia kesehatan ini. Sampai saat ini kalau di pendidikan gelar tinggi itu guru besar. Saya lihat di profilnya, Masya Allah, Prof Yoga sudah menjadi seorang guru besar ya, di universitas ternama, terfavorit, bahkan saya lihat 20 terbaik universitas dunia, universitas Indonesia. Masya Allah. Izin Prof, saya ceritakan sekilas terkait perjalanan Prof dalam dunia. Iya, baik, terima kasih. Saya lulus jadi dokter umum dari Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tahun 89. Bandung, Prof. Ya, Bandung. Kemudian saya menjadi dokter ahli jantung dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1999. Lalu saya alhamdulillah bisa memperoleh gelar doktor di tahun 2007. Ya. Dan Sama kuliah, Prof. menjadi guru besar di tahun 2017. Juga 10 tahun yang selanjutnya. Masuk itulah sekilas terkait dengan perjalanan Prof sehingga mencapai seorang guru
besar ya. Nah, baik sahabat sehat, di dalam dunia haji dan umroh di Arab Saudi kita mengenal dua musim yang sangat ekstrim ya. Ekstrim dingin dan ekstrim panas. Nah, apa saja yang mesti kita ketahui oleh yang mau berumroh maupun haji terkait penyakit sebelum kita berangkat ke sana? Ya, baik. Memang saya kira haji ini kita sama-sama tahu adalah ibadah fisik juga ya, karena dibutuhkan fisik yang fit untuk dapat melakukan rangkaian ibadah haji. Bukan hanya jarak tempuh ke Mekah, Madinah sana yang jauh saja, tetapi juga selama di sana juga kan ritual haji ini membutuhkan fisik yang baik. Nah, itu satu faktor. Kedua, tadi sudah disebutkan ada masalah cuaca yang ekstrim seperti itu. Kita yang tidak terbiasa dengan cuaca ekstrim seperti di sana tentu membutuhkan adjustment, membutuhkan satu penyesuaian agar kita dapat melakukan aktivitas ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, ya, menjadi mabrur dengan patahan cuaca yang sedemikian ekstrim. Tapi bukan hanya itu, tapi juga ada faktor lingkungan kan, di mana lingkungan yang begitu crowded, begitu padat, ya. Dan ini tentu menjadi satu potensi gangguan kesehatan juga. Karena orang dari berbagai belahan dunia datang, tidak semuanya sehat. Ya, ada yang juga sakit, ada yang membawa sakit yang infeksius barangkali yang bisa menular. Nah ini kita butuh juga fisik yang baik supaya mempunyai daya tahan tubuh yang baik terhadap lingkungan yang seperti itu. Nah ini saya kira faktor-faktor diantaranya yang perlu kita perhitungkan yang akan berakibat pada masalah kesehatan pada jemaah haji. Iya. Tipsnya untuk berangkat itu konsultasi dulu ke dokter atau seperti apa? Iya. Mengenali dulu saya punya penyakit A, penyakit B, apa yang harus disiapkan, apakah perlu ada terapis terlebih dahulu, bahkan karena mungkin sekarang ini kalau dihitung untuk haji sekitar 6 sampai 7 bulan lagi ya, kurang lebih 6 sampai 7 bulan lagi, betul nggak? Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Apa perlu terapis atau konsultasi langsung ke Prof. Yoga seperti apa? Ya, sebetulnya kita mungkin bisa membedakan periodisasi persiapan haji ini sebelum berangkat, saat di sana, dan setelah pulang. Ya, jangan lupa setelah pulang juga satu periode penting yang diperhatikan dalam konteks kesehatan haji. Nah, saya mungkin ingin memberikan dulu satu gambaran ya, barangkali bisa ditampilkan bahwa ternyata kalau kita lihat masalah kesehatan pada jamaah haji ini sesuatu yang sangat krusial. Kalau kita lihat di sini pada diagram yang sebelah kanan, dari tahun ke tahun kita lihat bahwa jumlah jamaah haji yang meninggal itu banyak, ya, tidak sedikit ya. Ini data lama sih sebetulnya ya, dan kurang lebih hingga 48 orang per 100.000 jamaah haji. Ya. Dari Indonesia aja? Enggak, ini data global, seluruh dunia ya. Nah, dan kalau kita lihat ternyata masalah kesehatan yang menyebabkan kematian ini adalah yang terutama masalah penyakit kardiovaskular, penyakit jantung. Kita lihat bahwa 56% data globalnya itu masalah jantung. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah masalah
kemudian masih banyak hal-hal lain yang kecil, tapi masalah jantung menjadi masalah utama. Jadi ternyata bukan masalah cuaca, ya, tetapi sebetulnya cuaca dan lingkungan tadi pada orang yang memiliki masalah jantung, ya, itu menjadi satu hal yang memberikan dampak yang memberatkan. Oleh karena itu harus menjadi perhitungan. Iya. Saya kira itu data global. Tapi kalau kita lihat, coba berikutnya, untuk Indonesia sendiri, ya, ternyata juga sama kurang lebih masalah jantung ini yang menjadi permasalahan utama. Ya. Kemudian baru masalah pernafasan. Jadi ini saya kira menyebabkan kita harus mempersiapkan pada fase awal sebelum berangkat, ya, apa-apa saja yang butuh kita ketahui tentang keadaan kesehatan kita. Betul, itu. Ya, kan? Ya. Karena jangan-jangan kita ini selama ini merasa sehat saja. Tetapi ketika kita akan berhadapan dengan situasi haji yang tadi itu, yang demikian cuaca ekstrim, lingkungan yang juga ekstrim, ya, dan kegiatan fisik yang berat, penyakitnya baru nampak di situ. Baru muncul. Ya, kalau baru munculnya baru diketahui di sana dan ternyata sesuatu yang signifikan yang bermanfaat bermasalah, jadi mengganggu ibadah hajinya, ya kan? Ini yang tidak kita ingin. Oleh karena itu di awal seperti tadi disampaikan, kita perlu tahu dulu keadaan kesehatan kita, ya, sehingga kita bisa melakukan nanti ibadah ini dengan tumanina. Tenang juga kalau kita dalam keadaan sehat, ya. Tapi Prof ini berdasarkan pengalaman Prof selama menjadi tenaga medis, itu yang mulai muncul gejala penyakit jantungnya, apakah ada tentang usia? Apakah hanya mengena para usia yang sudah lansia, atau memang usia katakanlah muda pun masih ada yang mengalaminya? Misalnya usia antara 40 sampai 60 atau 60 ke 70. Iya. Ya, sebetulnya kalau kita melihat juga kelompok umur jamaah kita, memang setelah COVID ini selesai kembali, ya, saya statistik umur jamaah ini yang usia-usia lanjut itu menjadi banyak lagi, ya kan, yang di atas 60 itu cukup mendominasi. Dan kelompok usia ini memang kelompok usia yang kita menyebutnya risiko tinggi, ya. Jadi kelompok di atas umur 60 tahun. Dan tetapi sebetulnya bukan berarti yang di bawah 60 tahun itu sama sekali terbebas dari masalah kesehatan. Ya. Kalau misalnya kita bicara masalah kesehatan yang paling sering tadi pada jamaah, yaitu kesehatan jantung. Kesehatan jantung itu pada saat ini sudah mulai, penyakit jantung itu sudah mulai pada usia yang lebih muda, ya. Tidak sedikit mereka yang berusia 40-an tahun, ya, itu sudah terkena kelainan jantung, ya, atau penyakit jantung koroner. Ini memang ada hubungannya dengan pola hidup dan pola makan biasanya. Ya. Iya. Orang Indonesia makanannya banyak banget. Iya, enak. Ya. Nah, gimana Pak itunya? Tipsnya ini. Ya. Yang khusus para jamaah haji yang umroh. Baik, jadi sebelum berangkat haji tentu harus melakukan cek kesehatan, ya kan? Dan ini satu persyaratan dari pusat kesehatan haji, dari Departemen Agama, Departemen Kesehatan, bahwa semua jemaah haji itu perlu tahu kondisi kesehatannya. Nah, ini tentu nanti dicek secara teliti oleh
tim haji, ya. Dan bagi calon jamaah yang memang sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, tentu sebaiknya berkonsultasi juga dengan dokternya, ya. Karena bukan hanya updating kondisi kesehatannya, tapi juga terkait dengan perubahan-perubahan yang akan dihadapi di sana, mungkin harus ada penyesuaian obat, ya. Penyesuaian cara makan obat, dosis obat, ya, atau perlu ditambahkan obat-obat untuk pencegahan infeksi tertentu misalnya di sana. Nah, salah satu yang penting dalam upaya pencegahan ini adalah imunisasi. Iya kan, imunisasi. Jadi hingga sekarang sekira yang diwajibkan untuk jamaah dari Indonesia ini adalah imunisasi terhadap meningitis, ya kan? Itu adalah mandatory, wajib dilakukan. Regulasinya seperti itu. Betul. Sementara kalau influenza itu additional saja kan. Nah, tapi juga saya kira terakhir tahun lalu masih diperlukan sertifikat sudah booster COVID, ya. Sampai sekarang apa masih loh? Bagaimana? Nah, ini saya belum tahu juga sekarang nih. Saya kira semakin loose ya, semakin loose ini. Dan tampaknya juga tahun lalu juga walaupun ada peraturan begitu, toh tidak diperiksa juga kelihatannya gitu ya. Tapi ya tetap saya kira bahwa COVID itu masih menjadi permasalahan, masih ada walaupun menjadi ringan karena herd immunity itu sudah tercapai di dunia ini. Sehingga COVID ya seperti batuk pilek biasa saja sekarang saja. Iya, baik. Ini Pak, ketika orang sedang umroh, sedang haji, ketika mengalami gejala jantung itu, hal utama yang harus dilakukan itu seperti apa? Iya, baik. Barangkali satu hal lagi tadi ya, sebelum berangkat haji, masih pada fase sebelum berangkat haji, juga penting adalah meningkatkan fitness capacity, meningkatkan tingkat kebugaran kita. Nah, ini tentu membiasakan diri berolahraga itu satu hal yang penting. Karena kita tahu kan, kadang-kadang kalau jamaah budaya sih hotelnya tidak terlalu jauh dari masjid ya. Tapi ya kadang-kadang juga penyekatan yang dilakukan menyebabkan harus jalan sekitar 1 kilometer juga berputar gitu kan. Walaupun sejatinya cuma dekat saja, cuma 200-an meter gitu kan misalnya. Nah ini dan situasinya tadi panas dan crowded begitu, sehingga kita butuh latihan sebelum berangkat ke latihan. Sudah terbukti bahwa orang yang terlatih, yang lebih fit, itu lebih tahan terhadap penyakit, ya, termasuk penyakit-penyakit infeksi, ya kan, yang mungkin kita hadapi di sana, infeksi saluran nafas misalnya yang sangat banyak terjadi, atau infeksi-infeksi lain. Dan secara statistik ya, orang yang lebih fit juga itu kejadian mortalitasnya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak fit ketika menghadapi keadaan penyakit yang sama. Nah ini satu fakta ilmiah yang saya kira harus mendorong para calon jamaah ini sebelum berangkat itu mempersiapkan diri, meningkatkan kebugarannya dengan berolahraga. Nah ini penting sekali. Olahraganya seperti apa? Nah ya. Untuk kelompok usia tadi itu. Ya betul. Memang kebanyakan kita ini termasuk dalam kelompok kaum sedentary. Apa ya? Nah itu nih. Ya bisa tahu nggak ini? Sedentary itu artinya orang yang kurang aktivitas fisik. Gitu. Ya. Jadi kalau di Amerika tuh ada penelitian begini, bahwa rata-rata orang Amerika itu setiap hari duduk 11 jam. 11 jam. Nah, ya, mungkin kalau kita menghitung jangan-jangan kita lebih dari itu gitu ya. Iya, karena begitu sampai kantor tempat kerja kita duduk depan komputer, naik mobil duduk juga gitu. Handphone duduk. Nah ini pola hidup sedentary.
berkurang aktivitas fisik. Dan sudah diteliti itu bahwa orang yang sedentar seperti ini itu banyak penyakitnya. Iya. Saya harus cek. Termasuk salah satu faktor risiko penyakit jantung adalah pola hidup sedentar. Iya. Dan bahkan kalau di Amerika mereka mengukur lebih dari 25 miliar US dollar harus dibelanjakan karena penyakit akibat kebanyakan duduk. So, jadi, nah karena kita kebanyakan termasuk pada kelompok ini, saya kira ya, apalagi kalau usia-usia yang sudah mulai di atas 50, yang sebelumnya memang tidak terbiasa pola hidup berolahraga, ini menjadi satu hal yang sudah ya demikianlah sedentar. Nah orang yang sedentar kalau akan berolahraga tentu harus memulai olahraganya dengan olahraga yang intensitasnya ringan. Jadi olahraga itu ada 4 intensitas. Ringan, ya, ringan, kemudian sedang, lalu berat, lalu maksimal. Ya. Ringan dulu. Nah, sedangkan untuk kita yang sedentar ini, kalau mau olahraga yang ringan atau sedang saja. Ringan sedang. Ya. Apa yang ringan dan sedang itu? Gampangnya begini, untuk olahraga ringan itu ketika kita berolahraga, kita masih bisa bersiul, masih bisa bernyanyi. Nah, itu namanya ringan. Masih buka usaha handphone lagi. Ya. Jadi kalau nanti olahraga kita udah nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa ngomong. Nah, ngomong dikit-dikit itu namanya udah tingkat sedang buat kita. Tapi kan tiap individu berlain-lainan. Mungkin buat Ustadz nih lari 5 km masih bisa sambil nyanyi lari gitu ya. Nah itu artinya buat Ustadz lari 5 km itu masih ringan. Buat saya barangkali lari 1 km aja udah terengah-engah gitu. Jangan dipatikan kok. Jadi individual. Nah ini sebagai ukuran. Tapi ukuran yang lebih objektif, itu tadi ukuran subjektif adalah olahraga ringan atau sedang ini diukur dari denyut jantungnya, denyut nadinya. Iya. Irama itu kali. Bukan, denyut nadi kita sendiri. Oh gitu. Kita bisa raba dan denyut nadi kita gampang. Ini meraba nadi sendiri. Saya memperkenalkan istilah menari, meraba nadi sendiri. Menari, ya. meraba nadi sendiri. Iya. Menari. Nah, jadi dipegang di sini 3 jari, ini dipegang, ya. Lalu nanti terasa Sebelum apa sudah? Sebelum dihitung dulu, ya. Nanti pada saat kita merasa capek dihitung juga, ya. Nah, hitung selama 30 detik tuh. 30 detik. Iya. Sebelum baik sudah. Iya, selama 30 detik ada berapa ketukan? Misalnya ada 40 ketukan dalam 30 detik, ya. Dikali 2 hasilnya, jadi 80 kan? Nah, 80 itu artinya denyut jantung kita 1 menit 80 kali per menit. Ya. Nah, pada saat kita sedang capek misalnya, kita hitung, ternyata dalam 30 detik ada 70 kali ketukan. Ya. Berarti kali 2 140. Nah, 140. Nah, 140 ini apa? Terlalu cepat atau masih kurang, gitu kan? Nah itu dihubungkan dengan umur nanti. Iya, jadi kalau misalnya seseorang usianya 50, maka maksimal nadi yang diperbolehkan itu 220, dikurangi umurnya, dikurangi 50, 170. Ya maksimal. Tetapi itu bukan target olahraga. Kalau target olahraga tadi untuk sampai olahraga sedang itu hanya sampai sekitar 70% dari 170 tadi. Jadi 220 dikurangi umur kali 70%. Nah segitulah targetnya ketika berolahraga. Jadi caranya menghitungnya.
Agak jelimet ya. Iya. Setelah olahraga ini Bro ya. Iya, Ini berarti olahraganya jangan sendiri Bro. saya sendiri. Ya, Nah, iya, betul. Karena kalau over gimana? Karena pernah ada berita sebuah olahraga kemudian Betul. itu bagaimana tuh? Apakah Bukan pernah, tapi banyak. banyak? Banyak orang yang berolahraga kemudian mengalami meninggal ya Iya, ketika iya. olahraga. Nah ini sebetulnya masalahnya di samping dia berlebihan, tetapi juga dia tidak mengetahui keadaan jantungnya sendiri sebelum berolahraga. Nah, makanya sebetulnya olahraga ini seperti pedang bersisi dua. Dia baik meningkatkan tingkat kebugaran kita, dan tingkat kebugaran kita tadi berhubungan dengan peningkatan status kesehatan, ya kan? Tapi di sisi lain, kalau kita melakukan olahraga tanpa mengetahui kondisi kesehatan kita, khususnya kesehatan jantung, itu bisa berakibat keadaan yang fatal. Jadi sebagai contoh misalnya olahraga yang paling banyak menyebabkan meninggal mendadak itu adalah bersepeda. Sepeda. Iya. Iya. Nah, tapi daya makannya selalu banyak atau bagaimana? Iya. Ada beberapa faktor. Satu, sepeda itu fun. Ya, kan? Dan dia ada segi kompetitifnya. Jadi lihat orang kalau bisa itu dia akan kerja. Nah, dia nggak paham tuh kondisi jantungnya. Begitu terkejar dia berlebihan sebetulnya melakukannya, sehingga mencetuskan satu keadaan yang berbahaya, serangan jantung dan bisa meninggal. Nah, jadi prinsipnya berolahraga apapun harus sesuai dengan kadarnya masing-masing. Oh, iya, di mana kadar betul, kadar masing-masing itu berbeda. Iya, berbeda masing-masing, dan kita harus tahu kadar kita masing-masing. Salah satunya tadi dengan menghitung denyut nadi, ya kan? Berarti ketika kita berolahraga harus sering-sering. Ya, bagaimana? kalau sekarang kan sebetulnya Ada alat. betul, jam tangan kita udah bisa mengukur nadi sekarang. Gitu. Aduh, ini kita bukan jualan ya. Saya Bro. Prof juga olahraganya apa nih? Saya kebetulan bersepeda. Berbeda. Mudah-mudahan nanti kita ada quest bareng Bro. Insya Allah. Jadi kalau para jamaah kita nanti akan melakukan quest bareng bisa bareng bersama Prof Yoga. Selain berolahraga dapat konsultasi juga. Jadi ada bermanfaat insya Allah. Yang tadi kan baru dua, yang ringan sedang. Nah, sekarang yang meningkat. Ya, yang sebetulnya yang olahraga berat dan maksimal itu juga itu biasanya pencapaian terhadap target terhadap maksimal denyut jantung kita itu 80 hingga 100%. Jadi itu termasuk kelompok berat. Jadi kalau misalnya tadi seseorang umur 50 tahun 220 kurang 50 170, dia mencapai denyut 170 ketika olahraga, nah itu sudah berat atau bahkan maksimal. Nah, ini sebetulnya kita hindarkan berolahraga sampai pada level itu ketika kita baru akan memulai berolahraga. Jadi orang-orang yang sudah terlatih barangkali melakukan olahraga pada level itu tidak masalah. Tapi karena kita tadi kebanyakan adalah kelompok sedentary tadinya, ya, jadi mendingan berolahraga pada level ringan dan sedang saja. Dan level ringan dan dengan sedang ini juga bagus tuh untuk menurunkan berat badan. Oh iya. Iya. Saya. Iya. Yang ringan itu selain bersepeda, berjalan. Sebetulnya sepeda itu termasuk kelompok sedang. Nah, Iya. Kalau yang ringan tuh ya berjalan santai gitu. Pokoknya nanti denyut nadinya mencapai sekitar 60% dari target maksimalnya gitu ya. Jadi jalan santai atau ya bersenam-senam, pokoknya sifatnya aerobik lah olahraga. nah ini kan Bob sekitar 6 bulan lagi. Iya. Tahun
musim haji. Dalam sepekan untuk yang usia kebanyakan tadi sebelum tadi, berapa kali? Satu kali? Ya, disarankan sih sebetulnya idealnya 4 sampai 5 kali per minggu ya. Minggu. Ya. Tapi paling tidak 3-4 kali per minggu ya. Jadi yang kalau saya kira sih mungkin kalau ibu-ibu ke pasar daripada naik mobil atau naik motor, jalan kaki kalau tidak terlalu jauh ya kan. Nah, itu sambil melatih. Niatkan untuk latihan nanti tawaf, sa'i gitu kan. Jadi selama berlatih pun dan memberi pahala. Persiapan untuk haji kan. Haji. Ya, jadi dengan begitu akan semakin meningkat ini kita. Karena nanti kan semakin ke sana semakin meningkat, bukan hanya ringan lagi tapi menjadi level sedang olahraganya. Baik, terkait dengan tadi kita olahraga yang ringan untuk kaum sedentir ya, karena kebanyakan duduk, apalagi kita ini kadang kok ini bangun gelap, pulang gelap juga, berangkat gelap, pulang gelap. Jadi dalam keadaan di kendaraan dan itu mayoritas duduk. Ya. Iya. Nah, apakah ketika di kantor itu perkara ritmenya sediaan jam harus bergerak atau seperti apa? Iya betul. Karena aktivitas sesibuk tadi. Iya. Sebetulnya kalau sekarang yang di negara-negara maju mereka mendesain juga kantor itu menyebabkan seseorang tidak sedentir. Misalnya mereka mengurangi kursi. Gitu. Jadi meja-meja itu dibikin dingin kayak di sini tadi itu. Jadi orang cenderung untuk berdiri ketika merapat atau diskusi gitu, mereka cenderung untuk berdiri tidak duduk. Nah, hal-hal begitu memang harus disengajakan. Di kantor ada lift, tapi di encourage untuk menggunakan tangga seperti itu. Nah, ini memang butuh jadi bisa mengatur sendiri. Betul. Jadi saya kira hal-hal ini memang harus dibiasakan ya, melawan pola hidup sedentir tadi. Mungkin juga saya tadi baru menyampaikan yang sebelum berangkat ya. Nah, bagaimana di sana dan kemudian sesudah pulang. Nah, di sana tentu yang tadi yang dua hal yang harus kita sama-sama hadapi adalah cuaca yang ekstrim dan kemudian adalah ya lingkungan yang sangat crowded. Nah, cuaca saya kira walaupun barangkali 10 tahun yang lalu masih menjadi satu kendala besar cuaca yang ekstrim ini, terjadi keadaan yang disebut dengan heat stroke misalnya ya. Tetapi pada saat ini kelihatannya kejadian heat stroke itu tidak terlalu menjadi masalah lagi. Ya. Barangkali ini juga dikaitkan dengan semakin baiknya fasilitas haji ini, ya. Full air condition ya seperti itu, dan ketersediaan air yang saya kira cukup mudah didapatkan. Yang penting memang ketika menghadapi keadaan panas, saya kira tahun ini juga akan sangat panas juga di sana. Adalah asupan air yang cukup. Ya. Jangan malas minum karena khawatir pipis, gitu kan? Gitu. Nah ini sebetulnya satu hal yang harusnya kita memahami bahwa ketika di situasi panas banyak penguapan dari tubuh kita, banyak minum tidak usah khawatir pipis. Dia akan keluar. Karena akan menguap lewat keringat, lewat penguapan. Ya. Tetapi memang butuh latihan banyak minum ini, butuh latihan. Jadi kalau orang baru mulai banyak minum di sana, ya insya Allah banyak pipis sih. Tapi kalau kita latihan di banyak minum dari sekarang, itu nanti kantong kemihnya juga akan lebih
volumenya akan lebih menyesuaikan. Jadi orang yang biasa banyak minum tidak terlalu banyak pipis karena kandung ubinya juga segera bisa menyimpan lebih banyak, lebih toleran gitu. Kemudian bisa membesar bagaimana Pak? Ya kandung umi memang elastis ya, bisa membesar. Tetapi memang ketika seseorang menjadi terbiasa banyak minum, dia juga tidak terlalu sering pipis. Jadi saya kira jika tidak ada gangguan kesehatan yang menyebabkan seseorang harus mengurangi asupan air, biasakan banyak minum dari sekarang. Ya, kalau semuanya bagus, saya kira mencoba mengkonsumsi 3 liter per hari itu dibiasakan. Ini ada waktu beberapa bulan sehingga nanti biasa saja di sana banyak minum nggak kebelet pipis. Ya. Memang di sana dia ada khawatir ya kalau di tengah-tengah masjid kemudian di Madinah di Masjidil Haram main pipis kan memang persoalan ya. Nah jadi itu perlu dilatih. Ya. Tapi prinsipnya jangan khawatir pipis ketika banyak minum karena ini justru di situasi panas yang demikian ekstrim akan cenderung menyebabkan heat stroke tadi ya. Jadi kepanasan yang sedemikian ekstrimnya. Nah itu suatu keadaan yang fatal ya kan? Nah selain minum yang cukup juga mendinginkan badan dan menyemprot-semprot air gitu ya, spray air ke muka, ke badan kita, itu juga upaya untuk menghadapi masalah ini. Lalu tidak menggunakan baju yang terlalu tebal, yang loose, yang longgar, gitu, sehingga ada udara antara kain dan kulit kita itu mendinginkan juga. Sekira ini hal-hal yang harus diperhatikan. Juga berusaha ya tidak terpapar cuaca matahari langsung. Nah, kan banyak koridor-koridor ya kan. Datang ke masjid lebih dahulu supaya nggak kebagian di luar kepanasan atau kebagian di atap kepanasan. Ini saya kira semua hal ini harus dilakukan di sana. Selain itu karena COVID tadi ya tentu ada satu hal yang menarik sebetulnya. Ketika seseorang di zaman COVID itu banyak menggunakan masker ya, ternyata kejadian infeksi saluran nafas atas itu menurun. Iya, jadi dengan masker itu memang transmisi penyakit lewat udara itu menjadi lebih sedikit. Ya. Nah ini barangkali juga satu praktek yang bagus sebetulnya, menggunakan masker di tengah-tengah ya yang krodit, apalagi nanti banyak yang batu-batu di situ. Ini bisa bisa kita lakukan juga. Nanti terkait ini kita akan bahas setelah itu. Oke. Dari sisanya seperti apa? Ya. Kita menggunakan masker khusus untuk semua jemaah dalam kondisi tidak sakit, boleh apa tidak? Betul. Iya. Nanti kita bahas. Ya. Selain itu juga ini karpet. Ya. Karpet itu kan dicium jutaan orang tuh. Yeah. Diinjak-injak juga gitu kan. Ya, jadi tampaknya sih karpet itu bersih karena kita tidak melihat kuman kan. Nah jadi barangkali akan lebih aman kalau kita membawa alas kepala sendiri, karpet kecil atau apa, sehingga kita menghindarkan transmisi penyakit melalui karpet. Mungkin bekas orang batuk di situ, orangnya ini kan tidak kelihatan apa-apa, tapi kalau kita pakai sordana, pakai apa, karpet di situ mungkin akan lebih aman. Jadi ini hal-hal kecil tapi barangkali saya kira akan memberikan manfaat. Perhatikan, waktu saya ke sana itu beberapa hari, 3 hari pecah. Itu apa? Iya. Udah pakai apa tuh? Tetap aja sampai berdarah tuh. Betul. Itu karena kelembaban udara di sana kan rendah, sehingga kita mudah kering, dan itu menyebabkan pecah-pecah kulit-kulit yang seperti kulit-kulit yang tipis atau bahkan di kaki yang kurang asupan aliran darahnya.
Nah, kita tentu memang butuh pelembab untuk itu. Vaselin misalnya untuk bibir atau pelembab bibir, juga pelembab untuk kaki dan sebagainya. Tentu yang sari ya, yang tidak ada wanginya. Gitu. Oke, untuk ini nutrisinya Pak, supaya badan kita tetap sehat kan? Apa masukan dari sekarang mungkin? Ya, sebetulnya memang nutrisi itu yang baik adalah nutrisi seimbang ya. Jadi artinya kandungan zat-zat gizi itu seimbang. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, ya, kemudian lemak, vitaminnya, ya, kan? Kandungan mineral juga cukup. Jadi 4 sehat 5 sempurna lah, gitu ya. Jadi ada karbonya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, gitu kan. Susu juga bagus ya. Tentu nanti dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ada barangkali orang-orang dengan masalah jantung butuh asupan kolesterol yang lebih rendah, tentu harus disesuaikan. Nah, tetapi juga di sana dalam situasi yang panas seperti itu, saya kira asupan air dingin, es gitu ya, pada situasi yang sangat panas itu juga harus hati-hati, karena itu bisa cenderung memudahkan terjadinya peradangan di tenggorokan dan kemudian berujung pada infeksi. Nah, ini yang seringkali karena kita panas ininya minum dingin gitu. Nah, ini sebetulnya dingin ya enak sih, tetapi tidak dingin pun artinya biasa. Yang penting asupan airnya cukup. Intinya air. Iya. Apalagi sekarang di umur panjang ini. Baik Pak, sepertinya kita sudah di penghujung acara ya Pak. Iya. Sebelum kita itu mungkin ada closing statement dari Pak untuk para jamaah haji dan safari baik yang akan umroh. Biasanya kan musim dingin itu di akhir tahun ini Pak. Nah, apa closing statement? Ya, jadi memang seperti tadi saya sampaikan bahwa haji atau umroh ini ibadah fisik yang luar biasa, ya, tidak ringan. Oleh karena itu sebelum berangkat latih diri untuk mendapatkan tingkat kebugaran yang baik. Lalu periksakan diri, ketahui status kesehatan kita. Kalau kita yang sebelumnya punya masalah kesehatan, konsultasikan dengan dokternya masing-masing untuk persiapan apakah ada penyesuaian yang harus dilakukan terhadap pengobatannya. Lalu di sana tentu ya hadapi cuaca yang ekstrem itu dengan bijak, ya, tadi dengan cara berpakaian yang juga sesuai, ya, kemudian menghindari baik dari aspek makanan maupun dari lingkungan yang memudahkan kita terjangkit penyakit infeksi, ya. Lalu nanti sesudahnya juga kita tetap lakukan satu check up untuk memastikan bahwa kondisi kita tetap fit sudah pulang dari haji yang ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga pada kesempatan kali ini dan insya Allah nanti ada sesi lanjutannya Pak. Insya Allah. Dan kembali para jamaah sekalian, Prof Yoga ini insya Allah nanti akan menjadi tenaga kesehatan. Di tahun ini betul ya Pak? Insya Allah ya, insya Allah. Sahabat sehat budaya safari, Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil bina liman ittaqo, wasihatu liman ittaqo khairun minal bina, wa tibun nafsi minan ni'am. Tidak mengapa seorang itu asal kaya dan takwa. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك اللهم لبيك. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.